Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi sampai ke ini ya, himpunan terbatas ya. Kita berikan ilustrasinya. Tadi kalau himpunan terbatas itu berarti dia mempunyai batas atas dan mempunyai batas bawah, atau terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Sebagai akibat dari definisi tentang himpunan terbatas, maka kita juga bisa menunjukkan suatu bilangan yang bukan batas atas atau suatu bilangan yang bukan batas bawah, seperti itu. Jika kita ingin menunjukkan suatu bilangan yang bukan batas atas, ya cukup ya kita tunjukkan saja bahwa kalau bilangan itu bukan batas atas, berarti ada himpunan anggota himpunan X yang lebih besar dari bilangan itu kan. Tadi kan definisi dari batas atas itu harus lebih besar atau sama dengan kan, itu lebih besar atau sama dengan. Maka dari itu ya kalau dia bukan batas atas, jadi tinggal kita tunjukkan saja bahwa ada anggota himpunan yang lebih besar dari bilangan tersebut. Ya, ini sebenarnya mengatakan demikian. Ya, ketika kita mengambil suatu bilangan real ya, kalau T ya di sini, kalau kita ingin menunjukkan bahwa T bukan batas atas, ya berarti T ini harus lebih kecil dari anggota himpunan ya. T ini harus bisa kita tunjukkan paling tidak ada satu anggota himpunan yang lebih besar dari T. Ya, kalau ada himpunan yang lebih besar dari T, ya, kalau ada anggota himpunan yang lebih besar dari T, ya jelas dia bukan batas atas. Begitu juga analogi untuk batas bawah. Kalau batas bawah ya misalnya kita ambil sembarang bilangan real, ya, nanti bisa kita tunjukkan bahwa ada anggota himpunan yang lebih besar dari P ini ya, ada himpunan yang seperti itu. Ya, analogi ini Anda pegang betul ya, ada pegang betul. Ya, nanti akan kita pakai soalnya. Jadi kalau batas atas ya kita tunjukkan bahwa dia lebih besar atau sama dengan dari semua anggota himpunan X. Kalau dia batas atas. Kalau bukan batas atas ya kita tunjukkan bahwa ada anggota himpunan yang lebih besar. Cukup satu anggota saja itu sudah menunjukkan bahwa dia bukan batas atas kalau ada anggota himpunan S yang lebih besar, gitu ya. Ya, tadi kan saya menyampaikan bahwa batas atas ini kan banyak sekali ya, titik-titik ya. Berarti di sana pengertian bahwa memiliki batas atas ataupun batas bawah itu ini tidak memiliki dulu ya, tidak memiliki batas atas ataupun tidak memiliki batas bawah tadi terkait dengan himpunan terbatas ini tadi ya. Jika terbatas suatu himpunan disebut terbatas jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah ya. Berarti ada kemungkinan bahwa tidak memiliki batas, baik itu batas atas maupun batas bawah, ataupun tidak memiliki batas atas saja ataupun batas bawah saja, gitu ya. Contohnya bagaimana ya, misalnya kalau di sini saya batasi saja, misalnya X lebih besar dari 2 ya. Misalnya X lebih besar dari 2, itu dia tidak memiliki batas atas ya. Dia tidak memiliki batas atas karena dia tidak terbatas ke atas ya. Dia tidak terbatas ke atas, dia sampai tak terhingga ya. Jadi dia tidak jadi dia tidak terbatas ke atas ya. Tetapi ada referensi yang mengatakan bahwa tak hingga itu adalah batas atasnya. Tapi di sini saya batasi saja bahwa tak terhingga itu bukan batasnya ya, bukan batas atasnya. Seperti itu ya. Belum dipahami maka dengan batas ya seperti ini tadi. Kalau kita ingin menunjukkan suatu batas atas ya kita tunjukkan bahwa batas atas itu pasti lebih
lebih besar dari anggota dari bilangan itu. Nah, ini ada T yang lebih besar jika diberikan anggota himpunan real bahwa dia batas atas dari S, maka akan ada T begitu. Jadi kalau kita tadi kan batas atasnya itu kan titik banyak sekali kan gitu ya. Nanti bisa kita tunjukkan bahwa jika ada suatu anggota himpunan R, himpunan real di sana batas atas dari S ya dengan kita menunjukkan bahwa ada bilangan lain yang lebih besar dari U ya, maka itu nanti dia juga batas atas. Dengan sederhananya, dengan kata sederhana, ini loh ada batas atas ya, ada batas atas ya. Kalau dia ada yang lebih besar dari itu ya dia maka itu merupakan batas atas juga. Seperti halnya kita analogikan, misalnya kita hidup di dunia, batas atas kita apa? Batas atas kita misalnya langit ke satu ya, langit ke satu ya. Nanti kalau ada langit kedua ya itu berarti batas atas kita juga, karena dia apa? Lebih tinggi dari langit ke satu kan itu. Begitu juga untuk batas bawah, misalnya kita analogikan tanah ya, tanah lapis pertama ya, tanah lapis kedua ya, lebih di bawahnya lagi ya, itu menjadi batas bawahnya. Analoginya seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa memberikan suatu batas atas U ya, nanti kalau ada bilangan yang lebih besar dari U, itu juga merupakan batas atas. Begitu seterusnya. Jadi ini tadi yang saya sebutkan sebagai titik tak terhingga itu. Jadi sekali lagi kalau diberikan ada suatu batas atas ya, kalau kita bisa menunjukkan bahwa ada bilangan yang lebih besar dari yang diketahui itu ya, dia juga merupakan batas atas itu ya. Jadi batas atas itu tak terhingga banyaknya. Begitu juga untuk batas bawah. Jika ada suatu bilangan itu batas bawah ya, kalau ada bilangan lain yang lebih kecil dari itu ya, itu merupakan batas bawah juga kan itu ya. Misalnya kalau ini kan W batas bawah ya, kalau ada bilangannya lebih kecil dari W ya, misalnya ini V ya, dia juga batas bawah ya. Konsep itu harus Anda pegang betul. Sekali lagi saya tekankan lagi, kalau batas atas pasti dia lebih besar atau sama dengan. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa dia bukan batas atas ya, berarti dia paling tidak apa? Paling tidak dia lebih kecil atau sama dengan S, atau paling tidak dengan kata lain dia anggota S itu juga dia bukan, dia lebih kecil dari salah satu anggota S itu, dia bukan batas atas. Anggota dari S bisa jadi dia batas atas, bisa jadi dia bukan batas atas. Misalnya anggota S yang di sini ya, ini bisa jadi dia batas atas, bisa jadi dia bukan batas atas. Nanti kita berikan contohnya biar tidak bingung. Ya di sini ada banyak contoh ya, misalnya diberikan himpunan A anggota bilangan real sedemikian hingga ada interval X dari 0 3 ya, dari 0 3. Himpunan B ya, B lebih besar sama dengan 3, itu merupakan batas atasnya. B lebih besar dari 3 itu himpunan ini koleksi semua batas atasnya. Jadi semua titik, semua bilangan yang memenuhi interval ini ya, dia merupakan batas atas. Karena apa? Karena kita bisa menyebutkan bahwa setiap anggota B ini pasti lebih besar dari anggota himpunan A. Setiap anggota himpunan B pasti lebih besar dari A, lebih besar A. Ya, ini yang saya maksud tadi. Ini anggota dari A tidak ada yang menjadi batas atas, karena ini kurang dari 3 ya. Maka 3 ini kan tidak
tidak termasuk. 3 batas atas dari A, tapi 3 bukan anggota A. Nah, ini salah satu contohnya. Sedangkan C ya lebih kecil sama dengan 0 merupakan ya semua batas bawah. 0 batas bawah dari A karena setiap anggota dari A pasti lebih besar dari 0. Itu ya, batas bawah berarti anggota dari A pasti lebih besar dari 0 ya, gitu. Tetapi di contoh yang kedua, X anggota bilangan asli sedemikian hingga X antara 3 sampai 13 ya. Himpunan untuk D lebih besar sama dengan 13 ya, semua batas atas. 13 itu merupakan batas atas dari C. 13 juga sekaligus anggota C ya. Makanya tadi setiap anggota D pasti lebih besar sama dengan C kalau ini kan di definisi tadi loh ya. Lebih besar sama dengan D, batas atas. 50 batas atas dari C bukan 50. Iya, karena tadi apa? 13 itu batas atas, berarti kita bisa menentukan suatu bilangan yang lebih besar dari 13 ini pasti dia batas atas juga dari C. Begitu seterusnya ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini contoh himpunan terbatas ke atas, himpunan terbatas ke bawah tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Belum tentu menjadi anggota, belum tentu menjadi anggota. Ya, ini ada pertanyaan ini, F tidak mempunyai batas bawah, mengapa? H tidak mempunyai batas atas, mengapa? Ya. Ya, ini mengapa ya? Ya, nanti silahkan didiskusikan. Himpunan F, X kurang dari 15, X, F tidak mempunyai batas bawah, mengapa? Ya, ini nanti 2 ini coba nanti dijawab ya, coba dijawab. Ya, ini ada lagi interval apakah tem himpunan batas, mengapa? Ini nanti untuk pemahaman aja, pemahaman Anda. Kemudian kita masuk ke suprimum dan infimum. Konsep ini juga diambil dari batas atas dan batas bawah tadi. Tadi kita sudah memahami bahwa batas atas itu banyak sekali, tak terhingga banyaknya. Misalnya kalau kita hidup ini kan berdiri di bumi ya. Batas atas kita ada langit ya, katanya ada 7 lapis ya. Katanya ada 7 lapis, yang 7 lapis langit, dan seperti itu. Berarti di situ kan berarti batas atas kita ada yang paling dekat dengan kita. Paling dekat dengan kita apa? Langit lapis pertama gitu ya, langit lapis pertama. Begitu juga nanti untuk batas atas ini. Batas atas itu pasti ada yang terdekat dengan anggota himpunannya. Pasti batas atas itu ada yang terdekat dengan himpunannya. Nah ini ya, batas atas itu ini tak terhingga banyaknya, banyak sekali titik. Sekali lagi batas atas ini tadi bisa kita sebut batas atas. Sedemikian apa tadi? Kita bisa sebut batas atas jika kita bisa menemukan bahwa batas atas itu selalu lebih besar sama dengan anggota himpunan. Jadi kalau kita ambil batas atas ini ya, pasti semua anggota himpunan ini lebih besar atau ini batas atasnya pasti lebih besar atau sama dengan gitu ya. Jadi himpunan ini pasti dia lebih kecil atau sama dengan dari batas atasnya. Ya, lebih besar atau sama dengan ya. Berarti tadi kan ini batas atasnya ke sana semua. Berarti nanti ada batas atas terkecilnya. Ya. Batas atas terkecil itu yang di sini ya. Ini pasti ada nanti batas atas terkecil. Batas atas yang terdekat dengan himpunan itu. Atau malah tadi batas atas yang menjadi anggota himpunan itu kan itu. Ya, batas atas terkecil itu nanti namanya suprimum.